Selamat datang di Melek Resiko episode pertama bareng Ko Aswin. Halo, situ Ko ya? Aswin ke situ dong. Ini saya nggak masuk dong ke situ. Iya, Ko gimana boy? Aswin ini adalah seorang life changer dari Allianz. Di Allianz kalau gua, Allianz. Allianz. Oke. Di Melek Resiko kita bakalan ngebahas berbagai macam resiko yang bisa terjadi di financial kita. Ngobrolinnya adalah risk manajemennya ya. Karena kan yang namanya rezeki mah pasti dicari dong. Tapi rezeki yang sudah dicari bisa saja hilang begitu saja karena resiko yang nggak pasti. nggak terkontrol ya. Nggak terkontrol. Bahasan di topik kali ini kita fokus di generasi Y. Gen Y. Gen Y. Why? Karena saya Gen Y, Waswin Gen Y. Ya. I am the sandwich generation. Bokap gue sakit. Ko Aswin juga mungkin sandwich generation sama ya. Bokap masih ada, anak Bokap kita masih, lagi mau gede ya. gitu ya. Tapi bokap masih bisnis sih boy kalau gua. Oke, bokap gua sudah sakit sih. Jadi bisnisnya sudah selesai sepertinya. Oke, di obrolan kali ini kita bakal ngebahas apa sih umumnya di generasi kita yang Gen Y, kesalahan apa aja yang bisa mengakibatkan keuangan kita jadi agak sedikit berantakan mungkin ya umumnya. Bisa sedikit dan Bisa banyak juga banyak ya. juga. Banyak juga yang Bisa kolaps banyak gara-gara juga. hal yang nggak menentu. Benar. Oke. FYI atau for your information bahwa gua sudah ikut asuransi, Ko Aswin juga bagian dari agent, tapi sebenarnya asuransi itu yang di cover tuh resikonya, nominalnya, kesehatannya, jiwanya atau apanya sih? Kalau menurut gua resikonya yang di cover resiko keuangannya boy. Resiko keuangannya. Karena kalau sakit itu yang kena kesehatan bukan kesehatan pribadi tapi kesehatan keuangannya juga kena kalau nggak pakai asuransi. Ya intinya gini, orang punya asuransi tetap bisa sakit. Dipahami betul. Tapi kalau nggak punya asuransi, sakitnya secara finansial Juga double gitu. I see. Itu sih yang menurut gua kadang orang salah kaprah ya. Nggak mau punya asuransi, terus mereka mikirnya nanti punya asuransi malah sakit atau malah mereka berpikirnya asuransi itu mengcover sakit. Oke, padahal yang di cover itu sebuah resiko keuangan yang terjadi jika sakit tanpa asuransi. Benar. Yang pasti terjadi kalau tidak pakai asuransi. Benar. Ada kata-kata pasti terjadi itu. Oke, tapi bisa disepakati bahwa BPJS itu asuransi juga kan? Asuransi juga. Dasar ya hitungannya. Asuransi kesehatan lah ya. Ya, asuransi kesehatan dasar ya. Oke. Gitu. Nah, di posisi sekarang versinya saya ada asuransi jiwa sama asuransi kesehatan. Tapi pertanyaan besarnya adalah income berapa sih di Gen Y kayak kita saat-saat yang tepat untuk punya asuransi kesehatan? Income berapa yang tepat? Ya. Menurut gua gini, kalau secara teori ya, orang punya asuransi itu porsinya 10-20% income boy. 10-20%. Preminya ya, premi yang mereka harus bayarkan. Kan kalau cicilan estimasi 30% tuh ya katanya. Betul. Ya. Batasannya kan Batasannya. Gitu. Nah, kalau asuransi itu 10-20%. Oke. Berarti total dari keluarganya sama dengan 10% dari total income yang masuk. Total income keluarga itu juga total tentunya. Income keluarga itu Betul. juga. I see. Kesehatan jiwa atau CI dulu atau gimana? Untuk apa yang skala prioritas? Kalau budgetnya terbatas ya menurut gua kesehatan. Karena masih usia produktif. Karena kesehatan itu yang gini, kalau aku selalu bilang kesehatan itu mencegah kita bangkrut. Oke, karena emang ada yang sakit sampai bangkrut sih memang ya. Bisa jadi. Banyak memang. Nih contoh nih boy, usus buntu. Oke, usus buntu itu kira-kira butuhnya berapa boy? Yang setahu menurut kita dulu pikiran si boy itu mengerti itu kira-kira berapa? Usus buntu mah bukan pikiran si boy. Pikiran si boy ngelihat masalah di sisi yang berbeda. Oh beda ya? Ya beda. Salah ngomong ini ya? Beda. Pikiran si boy itu ngelihat masalah di sisi yang berbeda. Tapi usus buntu mah udah kepastian sakit. Kita cek harganya deh ya. Mungkin zamannya saya SMA teman kena usus buntu 15-18 juta kali ya. Itu tahun berapa boy? 2011-2012 kali ya. 2011-2012. Berarti kan kurang lebih ini 10 tahun nih. Ya, 10-12 tahun lah ya. 10, 11, 12 tahun yang lalu tuh. 15 jutaan ya. Ya, estimasi segitu lah. Kalau secara bayangan kita, kan kita membayangkan inflasi ekonomi nih. Oke. Berarti bayangan kita harusnya setelah 10 tahun itu jadi berapa, Boy? Kalau jangan dihitung, bayangin. 60% segala macam, 27 lah, 30, 100% lah anggap naiknya. Bener. Kenapa? Karena kita selalu menganalogikan
kayak inflasi ekonomi biasa aja. Straight aja. Heeh. Lurus Berapa? aja. 4-5% kurang lebih Betul, gitu. 6% lah jelek-jeleknya. Yes. Kata Faktanya, pemerintah nih ya. tanpa apa? Kata pemerintah. Kata pemerintah. Padahal Ya. nggak segitu naiknya. Ya. Nah, faktanya inflasi Mm-mm. kesehatan sama pendidikan Mm-mm. itu 10-11% boy tiap tahun. see. Nah, ini yang kadang di luar nalar kita. Actualnya. Oh, oke. Nah, nasabah saya kemarin baru keluar rumah sakit itu habisnya 125 juta boy. 125 juta usus buntu. Usus buntu. Kalah ya sesar ya? Kalah dong. Kan sesar dibelek. Dibelek keluar orok. Iya. Ini nah, usus buntu sekarang nggak perlu dibelek. Oh, nggak perlu dibelek? Sekarang namanya pakai teknologi yang namanya laparoskopi, boy. Jadi cuma ada 3 lubang, besok udah langsung pulang. Jadi nggak ada dibelek. Nggak dibelek tapi mahal ya? Tapi ya karena nggak dibelek jadi mahal. Karena besok bisa langsung pulang, bisa langsung aktivitas. Nah, menurut gue ya, yang bikin kesehatan itu mahal karena adanya teknologi yang berkembang. Oke, invasifnya tetap, tapi bisa jadi low pain mungkin ya. Lebih minim invasif. Invasif, oke. Gitu. Dan teknologi tadi, boy. 100 berapa kok? 125. 125. Nanti mudah-mudahan gue bisa share juga itunya, bill-nya ya. Oke, kalau bisa share, tugasnya editor. Nih. Ya, tolong. Ya, gampang. Tuh bill-nya, udah ngeliat bill. Nah, itu usus buntu. Nah, sekarang nih, kalau income kita 10 juta aja, terus harus keluar 125 juta, menurut lu bakal bangkrut nggak, boy? Bukan bangkrut lagi ya itu namanya ya. Kolaps sampai Aduh, udah parah lah itu. Iya, minimal gini loh, kita income 10 juta nggak mungkin dong kita bisa nabung 10 juta. Sepakat. Berapa persen yang kita bisa tabung? 10-15% lah estimasi. Iya, normalnya ya. 2-3 juta yang kita bisa tabung. Maksimal itu pun ya. Nah, pertanyaannya, kalau untuk menuju 125 juta itu berarti kalau 3 juta aja, berapa tuh? Banyak, Pak. 40 bulan. Betul, Pak. 4 tahun lebih. Betul. Jadi income tabungan lu 4 tahun itu lu buang gitu aja. Oke. Pertanyaannya, lu bayar nggak, boy? Kalau dokter minta segitu. Kalau nggak bayar nggak keluar, Pak, dari rumah sakit. Iya. Itu. Kalau kita nggak bayar jadi bisa ditukar jadi bidan nggak di sana? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, kan kalau makan kita nggak bayar kan jadi tukang cuci piringnya dulu lah. Dan panjang ya, 2 tahun jadi bidan di sana gara-gara usus buntu ya. Terus kadang nih, kalau buat diri lu sendiri, lu bisa bilang, gua BPJS aja. Untuk sementara, jika kemampuan yang nggak ada mungkin bisa. Karena BPJS kan layer 1. Tapi anyway, to be honest, BPJS bagus ya. Itu plan yang bagus dari pemerintah. Memang seharusnya sudah ada yang disediakan negara untuk melindungi kesehatan. Betul. Dasarnya. Tapi masalah eksekusinya nanti seperti apa, atau masalah servisnya seperti apa, itu kan lagi emang dibenerin terus. Ya, itu yang mesti dibenahi terus. Obrolan insurance ini memang obrolannya insurance terhadap insurance swasta atau asuransi swasta. Tapi BPJS itu asuransi juga. Betul. Buat kalian yang di luar sana kerja, biasanya juga ada BPJS TK kan juga. Yeah. Berapa persen dipotong gaji, itu juga asuransi. Betul. Tapi bukan karena kita ngobrolin ini, yang itu jelek, nggak sama sekali. Obrolannya adalah ketika kita kena penyakit tertentu yang memang batasan secara ekonominya tinggi mungkin ya, secara nominal itu tinggi, gimana caranya kita hands-on itu dalam damai kali ya orang punya asuransi ya, udah nggak takut kali ya. Nah, lucu lagi nih, survei ya, banyak orang meninggal karena sakit kritis, bukan karena penyakitnya, boy. Karena stres. Karena stres, mikirin bayarnya. Karena stres abis dia sakit ratusan juta, anak-anaknya gimana? Nah, asuransi itu sebenarnya bisa jadi satu instrumen untuk kita menyamankan diri lah gitu. Nggak pusing lagi gitu mikirin begituannya, boy. I see. Nih kayak umur kita deh gitu ya. Kita kan seumuran ya. Iya benar. Nah itu premi 1 juta, 1,2 juta aja udah cukup. Kalau nggak salah kemarin waktu saya masuk 1,2, budget per tahun 10 miliar ya. Iya. 10 miliar tuh gede guys. Gede loh itu. Bener. Kalaupun kita sakit ya, amit-amit kalau nggak sakit nggak bisa di cash out. Bukan time zone ini apa-apa ditukar sama barang apa. Enggak gitu. Tapi intinya itu budget ketika kita sakit. Saya 30 tahun pas, tidak merokok, tidak minum alkohol, belum kebetulan. Itu kurang lebih 1,2 budget 10 miliar dengan
jiwanya berapa ya? 50, 100? Jiwanya kecil lah ya. Maksudnya fokusnya di ada, asuransi tapi kesehatan intinya lah. ada lah gitu. Fokusnya Tapi di tetap asuransi masih ada. kesehatan memang gitu. Asuransi kesehatan kurang lebih 1,2. Tapi menarik ya, maksudnya dengan posisi segitu 1,2 itu kayak ya paling 2 kali makan kita keluarga ke mall ya. Kayak tiap hari kita ngopi Oke. dalam sebulan. Oke, kopi itu 30-40 ribu ya. Iya. Kali 30 ya, Betul. 1,2 ya. Bener. Satu dapat gula, satu dapat proteksi ya. Bener. Satu dapat ya itulah ya tanda kutip. Yeah. Nah, baik lagi Boy, tadi kan gue bahas sebenarnya kalau itu buat lu masih bisa punya pilihan yang tadi tuh, yang gue sebutin. Betul. Nah, sekarang mau pertanyaannya BPJS, nih, kalau buat anak-anak lu gimana Boy? Iya. Lu maunya yang terbaik atau yang biasa-biasa aja? Itu balik lagi pilihan sih. Gitu. Dipastikan kalau ada kapasitasnya. Bener. Bukan kita ngomongin kalian masih UMR, punya anak 2, istri menjadi ibu rumah tangga, asuransi swasta tidak untuk kalian. Bukan sekarang waktunya. Fokus cari kerja dulu, fokus cari rezeki dulu yang di tempat lainnya, side hustle segala macam, naikin income, karena tetap semuanya tuh butuh ya premi-premi tertentu lah ya untuk achieve itu. Kalau kalian butuh biaya lah ya, pengeluaran. Karena kan namanya asuransi menukarkan ya, dari KBBI ini ya saya barusan baca, menukarkan uang dalam jumlah tertentu yang dibayarkan setiap bulan untuk ditukar terhadap perlindungan tertentu. Benar. Nah, BPJS itu udah murah. Makanya kalau bisa satu keluarga kalian harus punya BPJS dulu. Jika serasa servisnya kurang baik atau ada yang kurang dan kalian punya kapasitas untuk naikin preminya, kurang lebih di angka anak-anak berapa sih? 800? Iya, 800 1 juta lah, anak-anak di atas 5 tahun. Ada atas 5 tahun itu udah masih 800 sejuta, di mana aduh repot banget namanya sakit ya. Kitanya pusing, orang tuanya juga nggak bisa kerja kalau ada sakit, ada masalah. Tapi iya sih, di gennya itu ya, kopinya jalan, asuransinya nggak punya ya. Itu kadang, jadi intinya gini sih, menurut gua pengen ngobrol di sini tuh lebih ke awareness itu loh Boy. Oke. Jadi nggak usah ngomongin beli premi dulu, beli polis dulu, enggak. Tapi ngomongin dulu kenapa sih harus punya gitu. Paham. Intinya sih kalau orang udah aware harus punyanya kenapa, premi 1 juta, 1,2, bahkan premi 3-4 juta itu nggak mahal. Oke. Nah, yang kadang bikin mereka merasa mahal adalah nggak ada gunanya buat mereka. Mereka belum punya awareness itu. Gitu. Mungkin dia minum ramuan obat tertentu jadi immortal kali badannya. Nggak juga ya? Nggak ada ya yang nggak sakit gitu, nggak ada. Karena nggak berpikir ke sana aja, Boy, menurut gua ya. Nih, beda ya kalau kita ngopi tuh. Langsung tuh rasanya kafeinnya langsung nendang gitu. Langsung dirasain saat itu juga. Betul. Gitu. Itu bedanya menurut gua ya. Iya, namanya risk management, namanya kita menanggung atau apa ya? Menanggung sebuah resiko ya, mempersiapkan, memitigasi bahasa yang pas. Tapi kan asuransi mobil tuh semuanya loh kok. Asuransi mobil tuh penetrasinya di atas 60-70% nggak sih? Setiap mobil di jalan itu punya asuransi. Itu dia. Mereka lebih sayang mobilnya daripada badannya sendiri. Iya, karena awareness itu Boy menurut gua sih. Iya, awareness kan, ketika lo bilang awareness, kayaknya semua asuransi mobil, sorry tuh saya ya, ini yang agak repot adalah ketika kalian naik mobil dan kalian ditabrak, kalian minta ganti rugi, tapi ganti ruginya tuh di atas 10 juta, itu berat loh. Buat kita sesama yang kita nggak sengaja nabrak kalau kalian nggak punya asuransi. Yang jadi masalah, kalian tuh nggak punya asuransi. Tapi semua orang yang biasa naik mobil, umumnya punya asuransi. Meminimalisir resiko kerugian karena kalian naik kendaraan. Yeah. Tapi bisa ya masih orang ketika dia punya mobil bisa punya insurance, tapi badannya nggak di-insurance sama sekali. Bisa banget, banyak banget yang kayak gitu. Oke, karena kan generasi-generasi Y kita kan di umur-umur 30-an something lah ya, udah mulai beli mobil, udah mulai menikah, punya keluarga, anak 1, anak 2. Oke, awareness-nya jauh ya ternyata ya. Mungkin kalau mobil sama ini kali, sama leasingnya kali ya. Ya salah satunya gitu kan. Kalau leasing kan memang harus ada asuransi. Memang harus ada asuransi. Oke. Dan balik lagi nih, mobil tuh mereka langsung bisa nikmatin Boy. Oh, ya tapi kan asuransinya tetap bayar. Tapi kan nggak mau ditabrak juga dia. Gini, tapi poinnya saat lu beli mobil, terutama pakai leasing gitu ya, lu nggak akan nolak pembayaran asuransi itu. Kenapa? Karena lu pengen punya mobilnya saat itu juga. Lu pengen bawa pulang mobil itu. Lu pengen naikin gitu. Dengan rasa aman. Bukan lah menurut gua sih. Lebih dengan karena mereka mau punya mobilnya. That's it. Sebenarnya itu batasannya di situ aja. Menurut gua sih gitu ya. Makanya kenapa penetrasi asuransi mobil lebih tinggi, salah satunya menurut gua itu. I see.
Gitu. Nah, contoh nih, gue punya teman dekat boy. Memang waktu itu cuma bisa beli asuransi nggak terlalu mahal. Oke, cukup lah. Preminya waktu itu 500 ribuan lah. Memang masih awal-awal kerja, dia paksa diri untuk beli itu. Iya. Terus sakit. Oke. Sakit udah 3 hari. Sakitnya di lambung lah gitu, sakit perut gitu. Gue telepon, gue tanya, bro, lu kenapa nggak ke rumah sakit? Oke. Udah 3 hari gitu. Takut nggak bisa bayar, dia bilang. Kan lu asuransi. Kan lu punya asuransi? Emang bisa cover, bro? Dia nanya balik ke gua. Wow, gua sebagai sudah punya pun masih. Nah, baik lagi nih, banyak orang punyanya juga asal-asalan gitu ya. Oke, yang penting ada. Yang penting ada. Tapi benar, teman gua ini yang penting ada. Bener. Itu agentnya gua juga, karena memang budgetnya terbatas, boy. Oke. Tapi intinya, hari itu gua teleponin rumah sakit di dekat rumah dia. Bisa gitu, dengan premi yang dia bayarin itu, meskipun memang ada nombok. Oke. Gitu. Tapi baik lagi nih, poin yang gue mau garis bawahin tuh bukannya nggak punya asuransinya gitu. Tapi saat dia punya aja dan takut coverage-nya nggak cukup, itu dia nggak pergi. Dia nggak berani ke rumah sakit untuk menyembuhkan dirinya, boy. Padahal sudah berkeluarga? Belum, tapi punya orang tua, boy, minimal. Tapi balik lagi gini loh, menurut gue orang itu setakut itu untuk bayar medical bills. Emang gede banget, unpredictable. Medical bills kan nggak kayak warteg kita pilih. Iya. Jarum suntik kan mainnya suntik ya di badan, kagak tahu harganya berapa. Jadi poinnya gini, jualan asuransi paling gampang di mana, boy? Di rumah sakit. Di ruang ICU. Di ruang ICU. Tapi kan nggak bisa beli. Tapi sayangnya mereka kita nggak akan bisa terima. Nggak bisa terima, gitu. Karena udah ada medical record-nya. Kenapa di ICU gampang? Awareness-nya tinggi. Iya, udah ada pain soalnya. Sudah ada pain gitu. Nah, maksudnya kalau gue tuh pengen ajak generasi yang sekarang tuh ya ayolah sebelum ngerasain pain itu kita udah bisa cari literatur sih menurut gue. Iya, literasi finansial banyak orang yang berusaha untuk ngasih tahu asuransi itu baik. Tapi ngobrolin asuransi itu baik atau tidak, intinya kalian sepakat dulu ketika billing tagihan rumah sakit kalian dirawat jalan pun udah luar biasa loh. Dokter spesialis berapa? 400-an ya? Ya, 400.000 lah minimal. 400 something ketika kalian konsul. Itu belum kalian rawat inap, diurus sama dokter jaga, harga ruang ICU, segala macam. Bukan masalah fear-nya sih, tapi yang harus kalian pahami ketika kalian punya capacity untuk nge-afford insurance adalah ya, risk management-nya lah ya harusnya. Risk management itu serem loh. Nah, jadi kadang ada orang nanya ke gue gini, boy. Ini pengeluaran bukan sih? Asuransi itu pengeluaran bukan? Hitungannya aset atau investasi bukan sih? Bukan liability kan hitungannya? Kalau gue jawabannya iya, pengeluaran. Oke, tapi kan disektorin lagi. Tapi lu pengeluaran kecil untuk mengcover. Gini, kalau ibaratnya lu punya 100% nih, lu ngeluarin 10% untuk mengcover 90% lu. Sepakat. That's it, udah nggak usah. Ini pengeluaran gitu, pengeluaran untuk mengcover sisanya. Oke, tapi ya bisa dibilang investment karena one day lu sakit ya harga yang itu dibayar. Kayak kita anggaplah saya 1,2, tapi covering up-nya hampir misalnya 10M. Tapi di posisi itu ketika saya sakit anggaplah habis 25 juta, 37 juta, itu kan kita no pay at all kan? Bener-bener nggak bayar apapun sama sekali ya kan? tergantung term and condition ya. Ya, gitu. Kartunya lagi, preminya lagi, ya, segala macam. Tapi kan ujung-ujungnya gitu. Ketika cost itu kan dibagi banyak ya untuk orang-orang yang udah terliterasi finansial dengan baik. Ada yang cost to land, bagian dari ya kita entertain lah, kita ngopi, jalan sama teman, keluarga, anak sekolah. Ya tapi kan ada investment di mana kalian udah dikenalin sama banyak platform, ajaib lah, cryptocurrency ini itu. Di mana itu pun bisa turun loh secara harga. Betul. Teknisnya ya kalian bisa melakukan sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan, yaitu kerugian ketika investment. But why not about insurance gitu loh. Iya, kalau gue suka sebut asuransi sebenarnya protection. Ya. Protection. Jadi memang benar nih pengeluaran, tapi parts of protection gitu. Mitigasi resiko. Oh, terus juga kan Gen Y kita tuh suka bilang, kalau kita insurance dan kita nggak bisa deket sama agentnya, itu kadang-kadang susah apa segala macam. Bener nggak sih? Sama agentnya nggak deket, susah nggak gitu ya? Kalau versinya saya dulu deh sebelum dijawab sama Ko Aswin, saya sih ketika ngeklaim asuransi nggak pernah pakai agent ya, jujur aja. Tapi kenapa stigma itu ada ya? Ya. Kok ekstrim banget gitu stigmanya sama realitas yang kita punya insurance? Kan saya nggak pernah telepon agent saya deh. Walaupun agent saya bukan Ko Aswin ya pada saat itu di asuransi sebelumnya. Gini sih menurut gua, karena orang Indonesia itu suka dilayanin.
Service. Oke. Suka dapat service dan memang servisnya agent adalah bantu klaim sebenarnya. Iya, sebenarnya tanpa dibantuin pun dia bisa klaim sendiri kan sebenarnya. Betul. Nah, tapi kalau hari ini yang gue lakuin adalah selalu gini, Boy. Saat agent nasabah klaim, gue selalu ajarin dia cara klaim pribadi. Oke. Kenapa? Karena someday bisa aja lo gue duluan. Dipahami, karena kan juga asuransi cashless kan? Ya, kalau kita ngomongin asuransi kesehatan cashless, Boy. Karena kan masuk rumah sakit tinggal kasih kartu, beres. Tapi kan itu juga yang dibilang Genia, nanti kalau nggak ada agentnya nggak bisa masuk rumah sakit, inilah itulah. Ada kan isu-isu selenting begitu. Ada. Ya, tapi menurut gua sekarang udah makin berkurang sih hal-hal itu. Karena cashless-nya udah mempermudah. Karena satu cashless udah makin digitalisasi lah gitu ya. Udah makin mudah itunya. Oke. Lebih ke sana sih. Tapi yang diajarin sama Ko Aswin ke nasabah untuk klaim sendiri itu karena ya baik lagi digitalisasi, kita tinggal pakai aplikasi semua. Tinggal upload aja, Boy. Submitnya, apanya, asuransi jiwa segala macam. Sampai mereka mentok biasanya baru gue bantu. Tapi intinya gue selalu ada untuk mereka nanya gitu. Ya tadi baik lagi karena ada potensi suatu saat gue nggak bisa bantuin mereka loh. Kalau gue pindah dunia duluan, benar kan bisa juga gitu. Satu lagi nih yang penting nih, kenapa ketika kalian insurance harus tidak punya sakit dulu? Karena historinya atau sepengalaman saya, ntar kita nanya bareng ke Ko Aswin, ketika ada orang yang insurance tapi sudah punya medical record sakit, itu bisa jadi exception ya? Iya, exactly. Karena kan ya kalian udah sakit, kalian baru nyari protection. Mana ada orang yang mau protection kayak gitu? Iya. Sama kayak kalian nyari istri tapi udah punya istri ya? Ya simple lah. Ya, awalnya sama kan. Nggak ada istri yang mau nyari suami yang udah punya istri. Ya, sedikit dan ada ya. Tapi nggak mungkin deh kayaknya. Tapi dengan adanya kalian clean, anggap belum punya insurance sama sekali, mempermudah kalian dalam medical check up, mempermudah insurance untuk welcome sama kalian, insurance manapun itu, nggak mungkin ya, nggak di exception ya. Contoh saya ada pernah kena jantung sekali, tapi nggak masuk asuransi. Saya beresin, habis itu saya minta masuk asuransi. Di cover nggak jantungnya? Enggak dong. Ya kan? Udah kena kok. Itu pre-existing condition. Iya, pre-existing. I see. Nah, mungkin itu dinamakan risk management untuk kalian. Positioningnya adalah bukan karena kalian belum kena sakit yang jadi masalah. Ketika kalian kena sakit, kalian baru dapat awareness-nya. Pain-nya sudah ada, insurance-nya juga nggak bisa cover. Betul. Insurance nggak bisa cover ya sudah lah, selesai gitu loh. Tapi kan itu bukan goals-nya kita. Contoh seperti kalian punya uang dulu, apa ngerti financial literation-nya dulu. Ya mungkin financial literation-nya dulu karena kan cheap, murah, ada di YouTube, ada di konten. Baru ketika kalian ngerti pencatatan keuangan, baru uangnya datang dong. Uangnya meningkat. Ya, tapi otomatis kalian udah bisa manage apa segala macam. Mungkin it seems like insurance gitu loh. Kalian jangan sampai penyakitnya hadir dulu, baru insurance-nya minta di cover, ya nggak bisa. Protection dulu, baru insurance kan in a blank white paper kan. Kalian punya apa ya kalian bisa di cover gitu loh. Even pun masalah-masalah besar, kalau itu memang unpredict, ya nggak bisa. Kayak orang melahirkan juga nggak bisa di cover insurance kan? Ada yang bisa. Tapi kan bentuknya tabungan. It's not seems like kan? Tabungan nggak ya? Ya jatuhnya kan? Tabungan kan, kayak tabungan pendidikan jatuhnya kan. Iya, karena pada prinsipnya kan asuransi itu perusahaan asuransi berbisnis lah. Sepakat. Mereka kan ada perhitungan supaya nggak rugi tentunya. Sepakat. Tapi kan itu bukan kayak itu kan bagian dari kategori kecil masalah asuransi. Tapi melahirkannya pasti. Iya, melahirkannya pasti. Makanya kan kita bayar insurance untuk melakukan hal yang tidak pasti atau memanage hal yang tidak pasti terjadi di urusan kita. Lagi asik-asiknya kerja, kalian lagi semangat-semangatnya kerja, lagi cari uang, lagi punya anak, yang buat kalian juga sering keluar kota, terus travel atau dinas di luar kota yang kita nggak tahu sama sekali existing condition di kota itu seperti apa gitu loh. Kan banyak juga kota-kota yang tanda kutip ya rawan lah. Atau kalian dari daerah Bandung terus misal kerja di Bekasi, ada aja yang jadi masalah dan nggak ada yang tahu gitu loh. Benar-benar. Kalau gue selalu bilang gini sih, asuransi itu buat orang yang sayang keluarga. Oke. Tapi begini juga, bentar ya, karena ini pikiran si Boy juga part of, bukan karena kalian tidak sayang keluarga jadi tidak asuransi.
dasarnya Gimana? Kalian nggak sayang keluarga, jadi nggak asuransi. Jadi itu alasan untuk kalian nggak asuransi karena nggak sayang keluarga. Enggak, mungkin ada dasarnya goblok aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalian belum tahu fungsinya apa asuransi. Tapi saya nggak pernah mengkotakan, oh kalian nggak asuransi nggak sayang keluarga. Sepakatlah goblok dulu deh, lebih baik dibanding kalian dibilang nggak sayang keluarga, itu mendingan dikatain goblok deh, bener. Yang ngomong goblok bukan saya ya, iya, teman-teman. Goblok. Nah, benar, bukan maksudnya biar kalian sayang keluarga, kita sepakat, tapi mungkin literation kalian nggak sampai sana, atau memang kalian punya beberapa fundamental tertentu yang memang ada beberapa orang tuh bilang, oh jika asuransi maka ini maka itu, orang tuanya juga bilang udahlah nggak usah asuransi atau apa, itu juga serba salah kan. Ikut asuransi dosa sama orang tua karena orang tuanya nyuruh, atau ada di beberapa orang ada ilmunya lah, ada keilmuan dari segi religionnya atau dari fikihnya segala macam. Ya kita juga nggak bisa ngomong hal itu terlalu jauh, tapi buat orang-orang di luar dari itu dan ngerti gimana caranya kalian cari uang. Be honest, di eranya kita sekarang cari uang tuh hal yang apa ya? Hal yang nyandu nggak sih? Maksudnya kalian ketika nyari uang satu dapat dua jadi tiga dan cepet banget gitu ya, cepet banget, dan resiko itu ya sama cepetnya dengan apa yang lagi kalian kerjain. Iya bener, intinya gini sih, nyari uang itu ya tadi nyandu, dan maksudnya cepet banget gitu. Banget. Tapi itu bisa hilang dengan cepet juga kalau lu nggak jagain, betul. Bukan jagain uangnya, tapi jagain damainya kalian mencari uang atau betapa happy-nya kalian cari uang. Jika tidak di cover sama sebuah protection, ya itu juga susah. Gitu loh. Ini sih, ya itu sih masalah-masalah Gen Y yang biasa kita hadepin ya, hitungannya ya. Salah satunya lah ya, salah sedikitnya. Episode 1 ini kita akan ngobrolin yang Gen Y tadi, masalah ya di Gen Y banyak lah. Nggak belief lah, lebih ke arah tersiernya malah jalan, sudah punya keluarga. Even pun kalian nggak denger kita, it's okay. Beresin BPJS kalian dulu sekeluarga. Kalau misalnya itu layer 1 sudah aman, but you want more karena kalian punya equity yang semakin naik juga, sama, mobil aja juga tidak pernah salah. Tapi ketika kalian butuh lainnya, kalian punya opsi ke insurance swasta yang bisa kasih service yang lebih ke kalian, bisa kasih service yang jauh lebih baik ya hitungannya. Karena kebanyakan black card itu satu kamar ya. Lebih banyak pilihan lah. Lebih banyak pilihan. Secara rumah sakitnya, secara plafonnya. Plafonnya juga enggak. Kan kalau di BPJS yang kita tahu, dibatasin ya. Obatnya apa, harus ini. Nah, kalau ini kadang suka beda-beda ya. Oke. Intinya gini sih menurut gua, kadang karena kita nggak tahu klausulnya. Ini sih yang bikin kita, apa sih yang di-cover gitu, kalau di yang versi pemerintah itu gitu. Oke. Bedanya itu sih menurut gua. Dan itu memang juga nggak diajarin untuk tahu klausulnya. Yang tahu klausulnya malah orang BPJS-nya doang. Itu dia. Menurut gua mereka harus keluarin satu kayak polis kali ya. Polis yang e-book digital, e-book di internet atau gitu, atau apa yang kita bisa kasih tahu gitu loh. Ada batasannya untuk kita klaim gitu menurut gua. I see. Gitu boy. Itu sih buat episode hari ini, buat kita ngomongin masalah Gen Y. Kita akan ketemu di episode lanjutan di Melek Resiko. Melek Resiko bisa dicek di Instagramnya Melek Resiko dan TikToknya Melek Resiko. Buat kalian juga yang mau ngobrolin masalah insurance atau beberes tentang insurance kalian ya boleh ngobrol sama Ko Aswin juga. Bisa kontak di Melek Resiko. Di situ nanti ada admin yang bakalan ngobrol sama kalian. Apa kendala kalian, dan kita tidak akan pernah memaksakan kalian di luar dari kapasitas kalian. Karena yang tahu itu cuma kalian. Even kalian nggak mau ikut pun atau kita cuma ngomong-ngobrol, mungkin nanti kita siapin di Discord atau wadahnya buat kita ngobrol masalah resiko yang ada. Mungkin sekian dulu kali ya buat topik kali ini, masalah Gen Y. Mungkin bisa kita next topik di topik lanjutan yang lebih serem, kita masuk di entry-entry dulu aja nih. Ya, soalnya penyakit banyak banget. Bokap gue juga sakit keras. Bukannya gue nggak mau ngomongin sakit, tapi kalau ngomongin sakit ya, tuh, iya. Bokap lu ini. Bokap gue juga sakit keras. Tapi kalau kita ngomongin sakitnya udah ekstrim, dibilang, wah main asuransi dimulai dari fear. Enggak. Main asuransi dimulai dari kalian tolol atau tidak. Sepakatnya. Kalau kalian punya equity dan tidak ikut, be honest, kalian tolol. Bukan tolol untuk saya katain kalian, tapi kasihan anak-anak dan istri kalian ketika kalian kerja jauh lebih keras di luar sana, mereka butuh kalian itu pulang dengan baik, pulang dengan sehat, tanpa resiko, dan gak mungkin apa yang kalian cari untuk keluarga kalian, habis juga untuk diri kalian sendiri. Semua orang mau punya warisan kok ya, hitungannya.
Semua orang mau punya Mau. proteksi, mau, karena kita juga Mau nggak sih, Boy? mau gue. Lu kalau nggak mau sih buat gue. Kan Mau gue. kan semua orang ini, kan kita cuma 2 orang. Semua orang orang mau mau. ya? Iya, apalagi yang namanya waris kan bentuk kewajiban orang tua Hmm. juga ke anaknya. Nah, kita belum ngomongin warisan nih, Boy. Belum. Panjang. Episode 1 itu episode yang ya di luar lah, sebagai generasi yang umur 30-an something, anak-anak umur 80 90-an, buat om tante mungkin udah nggak relate lah kalau kalian ini umurnya udah 50 atau 60. Mohon maaf om tante, tapi ya buat yang lainnya semoga video ini bermanfaat. Thank you buat Ko Aswin, kita Thank you, ketemu di Boy. episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Thank you. Habis.